Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Al-Ustadz Bapak Dr. Bambang Iswanti MHI, Dekan Fakultas Syariah UINSI Samarinda, yang insya Allah akan menyampaikan materi pada kajian Zuhur Berkah Ramadan UINSI Samarinda 1443 Hijriah. Yang kami hormati, kami muliakan seluruh jamaah Masjid Sultan Haji Muhammad Sulaiman UINSI Samarinda yang berkenan bisa hadir pada kesempatan ini setelah bersama-sama kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat taufik yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan amal ibadah puasa sampai menembus ke hari ke-19. Semoga kita diberi umur panjang dalam keimanan, ketakwaan, dan bisa menjalankan amal ibadah puasa ini sebulan penuh dan menjadi hamba-hamba yang terpilih, mendapatkan maghfirah, keberkahan, rahmat, dan kita dapat meraih Lailatul Qadar di bulan suci ini, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Baik, mari kita buka kajian zuhur pada kesempatan ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyampaikan kajian zuhur pada putaran terakhir, karena setelah ini pekan depan kita sudah berkonsentrasi untuk melaksanakan itikaf di 10 hari terakhir. Rangkaian kegiatan kajian zuhur akan berakhir hari ini, dan insya Allah Jumat besok kita akan ikuti kajian tafsir bersama Wakil Rektor Saktu. Kurang lebih 30 menit kajian akan disampaikan dengan mengangkat tema rezeki yang halal dan berkah, disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Bambang Iswanto MHI, Dekan Fakultas Syariah UINSI Samarinda. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، معاشر المسلمين, jamaah salat zuhur yang semua insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena masih diberikan nafas, masih diberikan umur. Kita memasuki paruh kedua bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Dan mudah-mudahan nanti Allah menyampaikan kita kepada ujung Ramadan dan meraih kemenangan dan semuanya mendapatkan derajat muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini dalam menuju derajat takwa itu sebagai tujuan yang utama dari berpuasa, ibadah puasa kita, tantangannya semakin berat. Jadi ada perbedaan dari zaman ke zaman. Mungkin zaman dulu tantangannya berat juga, tetapi halnya berbeda. Nah, kita yang di era digital ini lebih berbeda lagi, karena yang melingkupi kita itu ya hal-hal yang berbau digital, yang dekat dengan kita, yang selalu kita pegang, itu yang menjadi kita tergantung kepada
teknologi. Dan teknologi ini sebetulnya dalam kacamata agama dia hal yang mubah dan itu menjadi sebuah keniscayaan. Tetapi yang menjadi problem ketika kita kalah dengan teknologi itu dan diperbudak oleh teknologi. Jadi sebetulnya manusia yang menciptakan teknologi justru seharusnya dia yang menjadi penguasa, bukan sebaliknya. Orang merasa diperbudak oleh HP, oleh gawai. Jadi ini ada sebuah penyakit. Penyakitnya kemarin saya sudah nyebutkan di kelas. Ada sekarang penyakit yang disebut dengan penyakit FOMO itu. FOMO itu singkatan dari apa? Fear of missing out. Takut kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan informasi. Jadi kalau ada hal-hal yang dianggap aktual, itu dia merasa harus tahu. Ada hal-hal yang dianggap viral, seseorang harus merasa tahu. Kemudian apa yang terjadi? Sebentar-sebentar melihat HP. Lihat HP. Mau makan, HP. Ngobrol sama teman dalam satu forum, masih dilihat HP. Mau tidur, HP. Bangun tidur, tidur lagi, HP itu menempel. Bahkan ada orang yang saking tidak mau ketinggalan informasi sambil nyetir, baik itu roda 2 maupun roda 4, dia masih sempat-sempatin buka HP. Padahal itu bahaya. Nah ini yang pertama. Yang kedua, akibat ataupun dampak dari HP ini seperti yang tidak dirasakan langsung adalah menyebabkan orang hilang rasa bersyukur. Karena apa? Karena ia merasa kekurangan. Nah, konteksnya dalam tema kali ini, orang sering merasa kekurangan harta. Karena dengan banyak bergaul dengan media sosial, melihat tayangan-tayangan yang ada di media sosial, yang dilihat itu adalah atasnya semua. Orang-orang kaya. Coba lihat sekarang. Anak-anak muda, mohon maaf nih, anak-anak milenial. Banyak yang terpacu dan menghayal ya karena melihat tayangan-tayangan yang disuguhkan oleh media sosial itu memang tampak terlihat mereka menunjukkan kekayaan, pamer kekayaan. Sehingga dia meracuni otak. Oh, ada yang dipamerkan orang punya tas. Tasnya itu harganya miliaran gitu. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak tuh ada harga tas 1 miliar. Isinya apa nggak tahu saya, kulitnya apa itu. Saya nggak pernah lihat juga barang tas 1 miliar. Tapi itu ditampilkan. Mobil kemudian bersusun, ada Lamborghini, Ferrari, ya, Mercedes versi terbaru, ya, yang harganya itu bahkan sampai puluhan miliar. Sehingga orang yang melihat disuguhkan dalam keseharian dan sering terus menerus. Ini ada penelitian dari Universitas Rumania dan juga ada penelitian dalam sebuah jurnal Computer and Human Behavior. Nah di situ tampak orang yang sering terlalu melihat ke atas itu, ini kan sesuai dengan agama kita. Dia selalu merasa kekurangan, termasuk diantaranya merasa kurang harta. Dampaknya adalah apa? Dia merasa kurang bersyukur. Karena kalau orang mau bersyukur itu salah satu kiatnya adalah selalu kalian lihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Karena kalau selalu melihat ke atas, pasti akan selalu merasa kekurangan. Lihat ke bawah, oh ternyata masih banyak orang-orang yang ada di sekeliling kita yang jauh kondisinya lebih menderita dibandingkan kita, lebih tidak memiliki harta dibandingkan kita dan seterusnya. Sehingga ini akan melahirkan rasa alhamdulillah, syukur. Ternyata Allah masih memberikan saya lebih kenikmatan dibandingkan orang lain dan seterusnya. Nah, salah satu dampak yang berbahaya itu adalah kemudian meracuni otak kita semua adalah ketika menyandarkan bahwa kebahagiaan satu-satunya bisa diraih dengan harta ataupun kekayaan. Nah ini
Orang sekarang lomba-lomba. Kalau anak-anak muda sekarang, saya yakin ya kenal dengan Indra Kents. Ada yang nggak kenal nggak? Atau Dani siapa Salmanan? Oh, yang dianggap sebagai crazy rich. Sekarang tinggal kenangan. Mereka masuk di penjara ya. Bukan di penjara. Sekarang prosesnya sedang berlangsung. Sudah jadi tersangka. Ternyata mereka pura-pura kaya. Padahal orang kaya sesungguhnya sebenarnya dia nggak mau, pasti nggak ada yang pamer. Coba kalau orang kaya beneran, konglomerat beneran, lihat saja orang yang masuk dalam daftar kekayaan terkaya di dunia, terkaya di Indonesia. Itu nggak ada yang bikin video kemudian dia pamer. Ini mobil saya garasinya begini, nggak ada. Itu ya orang kaya beneran. Karena ada pepatah Inggris itu yang mengatakan yang artinya kekayaan itu sebenarnya berbisik, mereka nggak mau menampakkan kekayaannya. Nah, orang yang setengah kaya, orang yang mau dianggap kaya itu justru pamer. Maka dia kayanya kaya yang tanggung gitu. Atau orang kaya baru yang ingin memamerkan. Nah, seperti yang disampaikan di awal, ini berpengaruh pada otak seolah-olah harta yang banyak itulah yang bisa membuat orang bahagia. Konsep Islam mengatakan tidak. Bukan harta yang banyak yang menyebabkan orang bahagia. Meskipun kita semua sebenarnya berdoa. Ada nggak yang berdoa, ya Allah jadikan aku miskin? Ada nggak? Di sini ada nggak yang berdoa seperti itu? Nggak ada. Tapi sahabat Rasulullah ada yang berdoa seperti itu. Bagus. Jadikan aku seorang yang miskin. Karena ada sebuah cerita riwayat ketika Rasulullah mengatakan dalam sebuah ceramah, orang kaya itu nanti masuk surganya paling lambat karena hisabnya banyak. Dia harus mempertanggungjawabkan dari mana hartanya, kemana hartanya itu dibelanjakan. Kalau makin banyak hartanya maka makin banyak juga hisabnya. Nah, ini mendengar ini sahabat Abdurrahman bin Auf nangis dia. Nangis dan langsung berdoa, ya Allah miskinkan aku. Tapi karena takdirnya dari sononya memang kaya, Allah memang sudah menakdirkan orang ini kaya sampai meninggal. Maka enggak miskin-miskin. Karena ternyata Rasulullah sudah duluan lebih berdoa untuk Abdurrahman Auf, ya Allah berikan orang ini berkah dan rezeki yang melimpah. Ternyata dia kaya sampai meninggal. Jadi ceritanya bahkan ingin kaya, menyiasati diri, dia jual aset yang dia miliki ya, pada suatu ketika pada saat perang Tabuk, kalau nggak salah perang Tabuk itu ada gagal panen ceritanya. Jadi Rasulullah beserta para sahabat pergi ke medan perang. Kebun kurma sebagai salah satu sumber penghasilan ditinggalkan. Apa yang terjadi? Ternyata busuk. Kebun kurma ini nggak diurus, hasil panennya rusak, busuk. Abdurrahman Auf sebagai konglomerat pada saat itu kasihan. Oh, saya harus bantu nih. Saya harus bantu supaya sahabat-sahabat ini nggak terlalu menderita. Udah habis perang, udah lelah, pulangnya mendapatkan panen yang gagal. Dia jual aset yang dia punyain, kemudian dia beli, bukan berniat untuk mengambil keuntungan. Rugi, beli rugi. Tapi apa yang terjadi? Atas kuasa Allah ternyata ada berita dari daerah lain yang sedang mengalami sebuah penyakit yang misterius. Nah, penyakit ini hanya bisa diobati, salah satunya adalah dengan adonan kurma yang busuk. Jadi harus diborong karena menjadi wabah. Ternyata diborong dan harganya 10 kali lipat. Udah niat mau miskin, ini gagal miskin. Justru bukan jadi miskin, tetapi kekayaannya berlipat menjadi 10 kali lipat. Nah, orang seperti ini
percaya bahwa kekayaan itu letaknya adalah bukan pada harta yang banyak. Nah ini kalau kita mau merujuk apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebenarnya salah satu indikator kebahagiaan itu bukan harta yang banyak, karena yakinlah bahwa harta yang banyak itu memang dicari dan kita memang diperintahkan. Seperti yang disampaikan tadi, doa kita itu kan mau diluaskan rizki, tapi yang paling penting adalah jangan lupa berdoa bahwa rizki yang diberikan kepada kita adalah rizki yang halal dan rizki yang barokah. Nah, termasuk diantaranya rizki itu adalah harta yang kita dapatkan. Maka dalam doa kita jangan lupa ketinggalan. Wa barakatan fi rizkina. Ya. Kemudian Allah berikan rizki harta yang halal. Ini ada sebuah cerita jadi pelajaran dan hikmah. Kalau masih ada yang berpikiran bahwa harta yang banyak itu jadi tujuan akhir dan sumber kebahagiaan. Dulu di Amerika Serikat ada 8 orang konglomerat pada saat itu tahun 1923. Mereka berkumpul konglomerat pada zamannya di sebuah hotel, kalau nggak salah namanya Hotel Edgewater di California. Tetapi apa yang terjadi 20 tahun kemudian sungguh mengenaskan. Akhir hayat kehidupan para konglomerat ini berakhir tragis semua. Ya, ada yang namanya Charles Schwab, nah itu nih seorang CEO dari Bethlehem Steel ya. Hidupnya di akhir hayat dikejar-kejar hutang selama 5 tahun. Enggak tenang hidupnya. Padahal dia kurang apa kaya sebelumnya. Nah yang tragis juga ada yang namanya Richard Whitney. Wah ini raja saham ya. Kemudian Jesse Livermore, ada namanya Ivan Kruger. Tiga-tiganya mati bunuh diri. Enggak tahan, rupanya terkenal dan jadi orang kaya. Nah ada juga yang gila ya. Ini Leon Fraser namanya. Nah kemudian ada Howard Hobson. Semuanya meninggal dalam keadaan mengenaskan. Padahal kurang apa? Mereka kaya dalam hidupnya. Nah, kalau Anda yang kaum milenial mungkin nggak tahu ya, yang kaum kolonial kayak Pak Agus, misalnya Marilyn Monroe Pak, tahu kenal Pak Agus? Artis Amerika Hollywood pada zamannya, pada zaman Presiden Kennedy ya, kalau kita baca sejarah, ya sama, tenar, kondang, mati bunuh diri, berlimpah harta. Nah ini semakin menunjukkan bahwa memang harta yang banyak sekali lagi tidak menjamin kebahagiaan. Nah kalau mau bahagia ada rumusnya. Ibnu Abbas mengatakan enggak sulit untuk menjadi bahagia. Beliau memberikan ada 7 indikator kebahagiaan. Kalau bisa meraih ini sebenarnya kita sudah bahagia, maksimalkan ini. Apa itu 7? Nah diantaranya adalah harta yang halal. Ya saya sebut misalnya yang ringkasnya saja. Kalau Anda sudah memiliki, kita semua memiliki qalbun syakirun, ya, hati yang bersyukur, udah bahagia. Orang bersyukur itu pasti dia merasa cukup. Orang yang merasa cukup secara hakikat sebenarnya dia adalah orang yang kaya. Maka kata-kata dalam bahasa Arab untuk menunjukkan kata-kata kaya itu disebut dengan ghani. Ghani itu apa? Akar katanya adalah cukup. Jadi kalau sudah merasa cukup sebetulnya sejatinya, hakikatnya kita kaya. Tapi berbanding terbalik, ada orang yang hartanya banyak tapi tidak pernah merasa cukup, justru hakikatnya dia adalah orang miskin. Karena ketamaannya itu tidak pernah merasa cukup itu menyiksa diri. Ada dikasih gunung 1 emas dia merasa kurang. Nah ini banyak yang terjadi. Maka hidupnya gelisah. Karena merasa kurang terus. Miskin dia sebetulnya. Karena merasa selalu kekurangan. Kemudian ada yang disebut dengan al-azwajus sholihah. Kalau kita punya di rumah istri atau punya pasangan suami yang soleh, oh itu sudah luar biasa. Maka benar kata Ibnu Abbas ini, bahagia itu sebenarnya sederhana.
ada di sekitar kita. Yang kemudian beliau nyebut yang lainnya adalah al-auladul abror, ya, anak-anak yang berbakti yang bisa mendoakan orang tuanya. Kalau sudah punya anak yang baik, ya, anak yang berbakti, itu sebenarnya sumber kenikmatan yang luar biasa. Harus bahagia. Kemudian al-bi'atus salihah, yang kemudian yang kelima beliau nyebut, ini yang jadi kajian kita, al-malul halal, harta yang halal, bukan al-malul katsir atau malul katsir, enggak disebut seperti itu, tetapi beliau menyebutkan harta yang halal. Kemudian yang keenam adalah tafaqquh fiddin, dan yang terakhir beliau mengatakan bahagia itu kalau punya umur yang barokah. Nah, kemudian kaitan konteks harta yang halal ini apa dengan harta yang barokah? Harta barokah pasti rentetannya didapatkan dari harta yang halal. Maka carilah harta itu halal meskipun sedikit. Karena sedikit ini bisa mendatangkan keberkahan. Karena makna berkah itu dia bukan berbicara mengenai kuantitas. Bukan berbicara mengenai banyaknya harta. Tapi berbicara mengenai kualitas harta yang Allah berkahi kepada kita. Karena ciri harta yang berkah itu meskipun terlihat sedikit, tetapi dia terasa mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, ada nggak yang pernah merasakan seperti ini? Insya Allah Guru Madin pasti sering merasakan, atau banyak yang merasakan. Kalau dikalkulasi antara pengeluaran dengan pendapatan, kayaknya nggak matching, nggak nyambung. Banyak kayaknya pengeluaran. Anak sekolah, ada hobi tertentu yang harus dijalani, pengeluaran bahan bakar dan lain sebagainya. Itu secara rasional sering nggak nyampe. Ini kayaknya nggak cukup dengan penghasilan yang ada di kita. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Semua tercukupi. Dan hidup itu tentram. Enak hidup itu. Dengan, mohon maaf nih, gaji yang pas-pasan dan mencukupi, tapi hidup merasa tentram. Itu insya Allah harta yang diindikasikan sebagai harta yang berkah. Atau balik, ada istilah harta panas. Harta panas ini harta yang gak berkah. Banyak, hartanya banyak. Tapi orang tidak pernah merasa cukup, bahkan gelisah dengan memiliki harta itu. Ada gak orang seperti ini? Banyak, Pak, Bu. Hadirin sekalian, banyak orang yang seperti itu. Karena apa? Harta yang didapat, hartanya bukan dari sumber yang halal, maka dia tidak berkah. Panas itu barang. Kalau didapat pun cepat habis, bahkan merasa kurang terus. Kalau disimpan, membuat orang gelisah. Ini banyak tabungan, tapi tidur nggak nyenyak. Jangan-jangan nanti, jangan-jangan saya masuk penjara, nanti diperiksa, nanti begini-begini, seterusnya. Hidupnya nggak nyaman, hidupnya nggak tentram karena memiliki harta yang banyak itu. Ini sebuah indikasi atau indikator harta yang dimiliki adalah harta yang tidak berkah. Nah, maka sekali lagi, yang kita lafalkan doa dan yang kita kejar, yang kita ikhtiarkan, sekali lagi kita batasi diri kita untuk mendapatkan harta yang benar-benar halal. Karena ini efeknya macam-macam. Dampak dari harta yang halal dan haram yang masuk ke tubuh kita, ya, yang jadi makanan misalnya, jangan-jangan kita ada yang selama ini mengeluh atau berprasangka buruk kepada Allah, ya, kepada Tuhan. Kenapa doa-doa yang selama ini kita hajatkan, yang kita munajatkan kok nggak terkabul-kabul? Oh, pikir-pikir, jangan-jangan salah satu penghalang doa kita itu makbul adalah banyaknya barang haram yang ada di dalam tubuh kita itu.
makanan yang tidak halal, makanan yang haram yang kita makan kemudian menjadi darah, darahnya kemudian menjadi daging, itu berlanjut terus menerus, diri kita tidak pernah bersih, tidak pernah suci. Maka ternyata ini mahjub, misalnya salah satu penyebab tidak tembusnya doa kita ke langit, tertahan karena barang yang kita makan, makanan yang kita makan masih merupakan barang-barang yang haram. Mari Bapak Ibu sekalian, ya kita latih. Mungkin ada selama ini kita masih merasakan ya, atau sadar sebetulnya barang yang kita makan itu sebetulnya barang yang tidak benar. Mulai sekarang, apalagi bulan Ramadan ini momentum penting untuk mengendalikan diri, bahkan menjauhkan diri kita. Latihan, bulan tarbiyah, bulan candra di muka. Sedikit demi sedikit, bahkan totalitas untuk bisa meninggalkan hal-hal yang haram. Dalam Islam jelas, al-halalu bayyinun wal haram bayyinun. Dan di antara keduanya itu adalah hal-hal yang bersifat syubhat. Kalau ketemu syubhat, tinggalkan. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Itu lebih aman, lebih selamat. Kalau masih ini antara halal haram enggak, halal haram enggak. Kalau punya kekuatan untuk meninggalkan, jauh lebih baik. Tinggalkan, enggak. Tolak. Karena ini bagian rangkaian dari bagaimana kita hidup bisa berbahagia. Karena sekali lagi, tujuan hidup manusia di dunia ini maupun di akhirat adalah untuk mendapatkan, mengejar apa yang disebut dengan al-falah, kesejahteraan, kedamaian, ketentraman. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, orang yang senantiasa dilindungi, dihindarkan dari mendapatkan harta-harta yang haram, harta-harta yang tidak barokah, dan kita senantiasa mendapatkan rizki yang halalan, thayyiban, wa mubarakan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ayo kita tutup dengan sama-sama berdoa, mudah-mudahan yang pertama Allah memberikan kita kekuatan, umur, dan yang kedua Allah memberikan kita predikat takwa di akhir nanti. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbana ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rizqi wa abwabal ni'mah wa abwabas sihah wa abwabas salamati wa abwabal afiyati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wasrif anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa azabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
hadanallahu yakum ajma'in wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Bapak Dr. Bambang Iswanto MHI yang telah menyampaikan kajian pada zuhur kali ini. Sebuah materi yang luar biasa mengingatkan kepada kita pentingnya kita mendapatkan rezeki yang halal, karena di balik rezeki yang halal itu kita akan mendapatkan sebuah keuntungan yang luar biasa, diantaranya adalah mendatangkan ketenangan dalam hidup, menjadikan kita pandai bersyukur dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bahagia dan akan mendatangkan kedamaian. Pada ujungnya adalah kemuliaan di dunia dan keselamatan di akhirat nanti. Demikian kajian yang telah disampaikan, semoga bermanfaat dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas kehadirannya, semoga menjadi amal ibadah kita yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kembali, insya Allah besok Jumat pagi pukul 8 kita akan ikuti bersama kajian tafsir Al-Quran bersama Bapak Dr. Muhammad Nasir MAG, Wakil Rektor 1 UINSI Samarinda. Dimohon seluruh warga kampus untuk bisa menghadirinya. Dan rangkaian kegiatan berkah Ramadan di kampus kita, malam puncaknya nanti malam ke-21 hari Jumat, malam Sabtu setelah sholat tarawih kita akan menggelar khutmul Quran, menampilkan mahasantri putra-putri kita, para tahfidz kita yang akan kita kemas dalam rangkaian pembacaan ayat suci Al-Quran. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan pengumuman. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.